Oke, jadi Anda mengirimkan buku Atomic Habits dari James Clear. Dan misi kita hari ini adalah membongkar ide utamanya, yaitu gimana caranya perubahan yang super kecil itu bisa bawa hasil yang luar biasa besar. Kita semua kan pasti pernah dengar ya cerita soal tim olahraga yang tadinya biasa-biasa aja, tiba-tiba bisa mendominasi dunia. Nah, buku ini ternyata punya jawaban menarik, dimulai dari kisah tim balap sepeda Inggris. Ah, iya. Kisah Dave Brailsford. Betul. Jadi sebelum dia datang di tahun 2003 itu, tim ini ya prestasinya gitu-gitu aja. Tapi Brailsford ini bawa satu ide. Sana sih? Namanya agregasi keuntungan marginal. Kedengarannya rumit ya? Tapi intinya cuma cari perbaikan 1% di semua hal. Bener-bener semua hal yang bisa dibayangin. Dan semua hal di sini tuh detailnya gila banget ya. Maksudnya mereka bukan cuma desain ulang sadel sepeda biar nyaman. Jauh lebih dari itu. Berewa ahli bedah buat ngajarin atlet cara cuci tangan yang bener. Biar nggak gampang kena flu. Betul. Bahkan yang paling unik ini yang saya ingat, mereka ngecat bagian dalam truk tim jadi putih. Nah, itu dia. Tujuannya simpel banget, biar debu sekecil apapun yang bisa ganggu kinerja sepeda, itu jadi gampang kelihatan. Sepele banget kedengarannya. Sepele kan? Tapi lihat hasilnya. Dalam satu dekade, mereka menang 178 kejuaraan dunia, 66 medali emas Olimpiade. Ini bukti nyata kekuatan si 1% itu. Matematika di baliknya juga lumayan bikin kaget sih. Buku ini bilang kalau kita bisa jadi baik tiap hari selama setahun, akhirnya kita bakal jadi 37 kali lebih baik. Persis. Tapi sebaliknya, kalau 1% lebih buruk tiap hari, ya kita jatuh mendekati 0. Benar. Dan ini nih bagian yang sering bikin orang nyerah. Clear menyebutnya lembah kekecewaan atau disappointment. Oh iya. Itu masa-masa awal di mana kita udah kerja keras banget, tapi hasilnya kok kayak nggak ada sama sekali. Padahal kemajuan kita itu lagi disimpan. Disimpan gimana maksudnya? Analogi di buku ini bagus banget, kayak es batu. Kalau kita panasin es batu dari suhu -5 ke -5 ke -1 derajat, kan nggak ada perubahan wujud kan? Masih jadi es. Tapi bukan berarti usahanya sia-sia. Perubahan besar yang kelihatan itu baru terjadi pas suhunya tepat di 0 derajat. Tiba-tiba meleleh. Wah, itu relate banget ya. Rasanya kita semua pernah kerja keras tapi nggak lihat hasil. Tapi ada lagi yang lebih mengejutkan dari buku ini. Dia ini buat melupakan tujuan. Ini kan aneh banget, kenapa kita malah disuruh fokus ke sistem? Anda menyentuh poin paling krusialnya. Gini bedanya, tujuan itu hasil yang mau dicapai. Menang kejuaraan misalnya. Kalau sistem, itu proses yang ngebawa kita ke sana. Latihan harian, pola makan, istirahat, dan sebagainya. Buku ini bilang pemenang dan pecundang itu seringkali tujuannya sama loh. Setiap atlet olimpiade tujuannya ya pasti medali emas kan? Jadi tujuan itu sendiri bukan pembedanya. Jadi punya tujuan aja nggak cukup, bisa jadi distraksi malah. Tapi gimana soal motivasi? Bukannya tujuan yang bikin kita gerak? Nah, itu dia jebakannya. Motivasi dari tujuan itu sifatnya sementara. Pas tujuannya tercapai, ya udah motivasinya hilang. Kalau sistem dasarnya kebiasaan buruknya nggak diubah, kita pasti balik lagi ke titik awal. Jadi kayak, Contoh simpelnya deh, membersihkan kamar yang berantakan itu tujuan. Tapi kalau sistemnya kebiasaan naruh barang sembarangan, nggak diubah, ya kamar itu pasti berantakan lagi. Anda itu nggak naik level tujuan Anda, tapi jatuh ke level sistem Anda. wah itu benar-benar mengubah cara pandang sih. Ini ngebawa kita ke lapisan yang lebih dalam lagi ya. Ternyata ini bukan soal apa yang kita lakuin, tapi siapa diri kita. Buku ini bilang ada 3 lapisan perubahan. Dan kita bisa tolong dijelasin? Tentu, 3 lapisan itu. Hasil, proses, dan yang paling dalam, identitas. Kesalahan umum, kita mulai dari luar ke dalam. Kita pengen hasil A, jadi kita lakuin proses B. Pengen lebih bugar, jadi pergi ke gym. Gitu ya? Tepat. Padahal cara yang paling efektif, itu dari dalam keluar. Mulai dari identitas. Ada contoh yang kuat banget di buku ini soal 2 orang yang berhenti merokok. Waktu ditawarin rokok, orang pertama bilang, "Enggak, makasih, saya lagi nyoba berhenti." Nah, di situ identitasnya masih seorang perokok. Perokok yang lagi. Benar. Sementara orang kedua jawab, "Enggak, makasih, saya bukan perokok." Cuma beda sedikit kata, tapi itu sinyal pergeseran identitas yang fundamental. Perilaku yang nggak sejalan sama citra diri kita, itu nggak bakal bertahan lama. Jadi tujuannya bukan baca satu buku. Tapi jadi seorang pembaca.
Tujuannya maraton, tapi menjadi seorang pelari. Setiap tindakan kecil kita, itu kayak ngasih suara buat tipe orang yang kita mau. Jadi kalau ditarik benang merahnya, ada 3 pelajaran besar di sini ya. Pertama, mulai dari yang paling kecil, perbaikan 1% itu. Kedua, bangun sistem yang kuat. Sistem yang kuat, jangan cuma terobsesi sama hasil. Dan yang paling penting, bentuk identitas yang kita mau lewat tindakan-tindakan kecil setiap hari. Tepat sekali. Pada akhirnya, buku ini ngajarin kalau kebiasaan itu penting bukan cuma karena bisa ngasih hasil yang lebih baik, tapi karena kebiasaan bisa mengubah keyakinan kita, diri kita sendiri. Anda secara harfiah adalah cerminan kebiasaan Anda. Jadi, pertanyaan yang mungkin perlu kita tanyain ke diri sendiri bukanlah apa yang mau saya capai, tapi saya ini mau jadi orang seperti apa?